Mesya lagi live nih. Bentar lah. Good morning semuanya. Good morning, good morning. My god, ternyata kalian tuh jam segini udah pada bangun ya. Ini pagi banget loh, sumpah. Ini kayak masih jam setengah tujuh guys. Kalian udah pada bangun, udah ngeramein live aku, astaga. Aku aja tuh kayak jarang banget bangun jam segini, jujur. Jam segini aku udah siap, itu jarang. Itu karena aku mau ada kelas pagi aja guys, hari ini jam 7.30. Jadi aku jam segini udah siap-siap gitu, pengen berangkat ke kampus gitu guys. Good morning, Kamisha cantik. Good morning, sayang. Halo, good morning. Semangat ya ngejalanin harinya. Pokoknya semua followers aku tercinta itu harus gitu. Oke, semangat. Kak, rekomendasi sarapan daerah sini dong. Sarapan ya. Daerah Jogja maksudnya karena aku kan kuliahnya di Jogja ya. Jadi aku nganggapnya kamu nanya di Jogja. Kalau aku di daerah kampus aku tuh di depan banget di depan kampus aku tuh ada namanya Soto Pak Aziz. Sumpah. Semua anak-anak kampus aku itu pasti makan di situ kalau mau sarapan. Itu tuh udah kayak murah, enak, endul, porsinya banyak. Pokoknya kalian harus banget nyobain soto Pak Aziz karena definisi soto yang nyoto banget. Soto yang nyoto banget ya guys. Pokoknya kalian gak usah meragukan lagi, selera aku tuh selalu yang ter the best. Oke, juara banget pokoknya. Kamesha spill bajunya dong, Salfok. Baju yang lagi aku pakai. Serius kalian masih nanyain aku pakai baju-baju cantik yang kayak gini setiap hari dari mana? Aku harus jelasin lagi. Ya udah nggak apa-apa, aku jelasin sekarang juga. Kalian harus langsung cek akun Instagramnya ya. Jadi baju-baju aku yang kayak gini semua itu aku beli di Grace Blues. Kayak Grace ini tuh ngejual semua blus-blus yang lucu, gemes, yang kayak nggak pasaran gitu loh. Dan model-modelnya tuh selalu elegan, kalian bisa lihat sendiri, selalu mewah. Kesannya tuh kayak simple, clean tapi lucu gitu. Jadi buat kalian-kalian yang suka clean outfit cocok banget sih. Buruan cek Instagramnya sekarang gitu. Bahannya juga bagus, bener-bener deh. Kak, pendapat kakak soal efisiensi anggaran pendidikan dong. Mhm. Gimana ya guys? Jujur ini tuh kayak pertanyaannya berat banget sih. Ini masih pagi loh, kalian tuh ada-ada aja deh. Apalagi aku tuh kayak, aku orangnya netral kan. Jadi aku tuh nggak terlalu pengen ngomongin yang kayak gini-gini gitu sih. Aku tuh jujur takut salah ngomong gitu. Jadi kayak, bisa skip aja gak sih? Mau skip, jujur. Cuma kalau kalian nanya, aku nggak tahu ya, kalau pendapat sih aku netral. Cuma kalau kalian nanya aku punya pengalaman apa tentang efisiensi ini, aku cerita aja kali ya. Ini kayak buat kita-kita aja lah yang tahu gitu kan. Jadi guys, aku tuh punya temen deket di kampus gitu. Kita sebut aja lah inisialnya Z gitu kan. Nah, terus dia tuh di drop out dari kampus aku guys semester ini karena dia kan anak beasiswa tuh. Selama ini dia kuliah tuh karena ada uang beasiswa, and then karena ada efisiensi anggaran pendidikan ini, uang beasiswanya itu juga kecabut gitu, kepotong, sehingga ya karena uang beasiswanya nggak ada lagi, ya dia nggak bisa bayar kuliah lagi kan. Dan karena dia nggak bisa bayar kuliah lagi, akhirnya dia tuh di drop out dari kampus aku secara terpaksa. Karena kayak kampus tuh maksa banget harus bayar UKT gitu loh, dan UKT yang selama ini ditanggung beasiswa itu tuh kayak lenyap begitu aja karena efisiensi. Sumpah separah itu, sejahat itu kampus aku tuh. Mm-mm. Gimana kak temennya sekarang? Wah jujur aku nggak tahu ya, tapi aku sih ngebayangin kalau misalkan aku jadi dia, aku bakalan sedih banget jujur. Dan aku bakal kayak hopeless juga. Gimana coba, kayak akunya tuh semangat mau kuliah, aku udah kuliah 3 semester, tapi habis itu kayak di cancel gitu aja, langsung dipotong harapannya karena sekedar ekonomi. Ya ampun, parah banget emang. Dan emang sih ya nih, aku kasih tahu aja, bahkan tanpa efisiensi anggaran pun sebenarnya pejabat-pejabat kampus aku, kayak rektor kampus aku itu tuh kayak terkenal suka korup. Jadi kayak
ya pokoknya suka main-main belakang gitulah gitu. Dana yang harusnya buat operasional, buat keperluan-keperluan kepentingan-kepentingan mahasiswa itu tuh suka diambil-ambilin sama dia gitu buat kepentingannya sendiri. Jujur nggak beres sih, cuma kayak ya nggak bisa berkata-kata juga gitu. Mereka tuh kayak pejabat-pejabat kampus lah, nggak inilah sama kita, nggak level gitu, nggak kena gitu guys. Sedih banget ya guys ya, kasihan ya. Sinta, kamu sudah terbukti curang dalam UAS kali ini. Kami sudah ada bukti-buktinya. Ujian kali ini tidak menggunakan gadget dan sistemnya itu open book. Dan kamu ketahuan bukan gadget. Kamu sudah ada di daftar acara pada saat dosen sedang mengawasi. Jadi sesuai aturan, kamu akan di drop out dari kampus ini. Enggak pak, itu fitnah. Bapak jangan asal nyalain saya kayak gitu dong. Emang bapak punya bukti? Kami punya rekaman bukti kalau kamu menyontek. Dan para panitia UAS juga melaporkan berita acaranya. Dan ini terbukti kalau kamu melakukan pelanggaran akademik. Dan ini akan kami serahkan surat untuk drop out kamu. Silakan nanti dikasih ke orang tua bahwa kamu sudah tidak bisa melanjutkan kuliah di universitas ini. Apa pak? Drop out? Ya. Bapak nggak tahu orang tua saya siapa. Kalau bapak tahu, mungkin bapak semua nggak akan berani keluarin saya dari sini. Sinta, saya tidak peduli sama orang tua kamu. Kamu sudah melanggar aturan akademik kampus ini. Kamu sekarang juga harus pergi dari kampus ini, meninggalkan kampus ini. Mesya, aku ngomongin kamu kayak gini tuh aku butuh bantuan kamu. Bantuan kayak apa sih, Sin? Jadi aku tuh ketahuan kalau aku tuh buka HP pas lagi ujian. Dan dari itu aku dapat hukuman di drop out dari kampus. Jadi aku mau kamu bantuin aku. Bantuan kayak gimana dulu? Lagian kamu ada aja sih, udah tau lagi ujian nggak buka HP. Kenapa kamu harus tanya? Udah jelas lah, aku butuh bantuan kamu buat ngeviralin. Karena kamu kan punya banyak followers. Kamu bisa dengan mudah buat ngeviralin apapun yang kamu bicarain di sosmed kamu. Aku tuh mau kamu viralin kampus kita. Emangnya kamu butuh bantuan apa sih sebenarnya sama aku? Buat apa lagi kamu tanya? Udah jelas, aku mau balas dendam sama kamu jelek ini. Bilang nggak kalau aku di drop out dari kampus ini karena aku nggak bisa bayar buat uang kuliah. Bilang aja dengan alasan kompor-komporin lah, dengan alasan efisiensi anggaran itu. Pasti followers kamu bakal panas, netizen tuh bakal panas dengar berita ini. Gimana ya? Tapi karena kamu teman aku, yaudah deh, nggak apa-apa, aku bantuin kamu. Bagus, itu baru temanku. Santai aja kan. Apa itu tadi? Jam segini, Cuk, ada ke rumahnya. Guys, kalian tahu ini gak sih? Masa ada mahasiswa di DO karena program efisiensi kampusnya? Gak jelas banget. Itu yang rame kan? Tahu. Gimana kalau kita bikin thread di Twitter biar makin rame? Lagian ini pemerintah juga kocak anjir. Anggaran itu pendidikan aja dipotong-potong. Yang selama ini aja kurang, Cok. Iya. Sebenarnya sih nggak kurang, cuman rektornya aja yang korupsi. Itu bisa jadi sana. Tahu. Reza kemana ya? Apa ini? Telat banget. Dia. Sorry. Panjang umur tuh. Lu lihat jam nggak sih, Za? Udah sorry. Kita aja di sini. Lu apa lagi? Pada bahas apa? Bahas pelajaran sih. Tapi itu loh. Lu tahu kaos viral itu kan yang selebgram cantik itu? Bukan ya?
Mesya. saya. Oh, yang temannya di demo dari kampus gara-gara beasiswa yang dicabut. Iya sih, kacau. Gimana tuh? Katanya sih rektornya yang korupsi. Kasihan juga sih mahasiswanya. Dari siapa itu? Dari berita desas-desus. Tapi ya, kalau menurut aku, kita tuh nggak boleh langsung nyimpulin tahu. Kita tuh harus nyari sumber-sumber lain. Kita nggak bisa nyimpulin langsung dari satu suara kan. Kalau lagian si Mesya paling cuma manipulasi informasi doang. Aku yakin deh. Udah kayak gitu udah jelas-jelas salah. Beritanya aja udah ada. Nggak percaya. Kamu mesti dibela-bela. Udah lah, semua orang juga udah tahu rakyat-rakyat kecil yang ditindas pejabat-pejabat yang berkuasa. Lah kalian, sekarang deh. Udahlah bahas pagar lah. Ya udah. Ayo, gas. Lanjutin, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore hadirin semua yang hadir pada konferensi pers kali ini. Ada teman-teman dari media, ada juga teman-teman yang menyaksikan langsung di media sosial. Pada konferensi pers kali ini diadakan dengan tujuan meluruskan hal yang ramai dibicarakan di media sosial. Saya mewakili kampus menyatakan bahwa mahasiswa atas nama Zinta dengan NIM 123-250-188 merupakan benar mahasiswa kami yang dikeluarkan karena pelanggaran berat akademik, yaitu kecurangan. Bukti rekaman pengawas yang kami hadirkan sudah ada. Adapun penyebaran dan manipulasi informasi bahwa kami mengeluarkan saudari Zinta karena berhentinya beasiswa akibat efisiensi anggaran merupakan salah. Sebab alasan dia di drop out karena Ananda Zinta telah melakukan pelanggaran berat, yakni melakukan kecurangan pada saat ujian. Untuk keterangan lebih lanjut, tim kuasa hukum akan menyampaikan bukti-bukti yang dapat diberikan kepada publik. Bagaimana dengan tuduhan korupsi, Pak Rektor? Laporan keuangan kami terbuka. Silakan media memeriksa. Jangan sampai opini menyesatkan opini publik. Apakah kampus benar-benar mempertimbangkan jalur hukum? Bukankah ini akan memicu lebih banyak kontroversi, apalagi menyangkut mahasiswa yang masih berstatus pelajar? Saudara wartawan, hukum tidak mengenal status mahasiswa atau selebritas. Pada dasarnya, semua sama di mata hukum. Namun, kami membuka klarifikasi untuk permintaan maaf. Ada rumor bahwa kampus mencoba untuk menutup-nutupi kasus ini agar citra kampus tetap terjaga. Bagaimana Anda menanggapi tudingan bahwa konferensi pers ini hanya sekedar untuk damage control? Tidak ada yang kami tutup-tutupi. Justru konferensi ini bukti keterbukaan. Semua data kami perlihatkan. Kami siap diuji publik. Silahkan cek ulang dokumen yang kami rilis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak kampus atas klarifikasinya. Klien saya, Saudari Mesya, telah menyadari kesalahannya dalam menyampaikan informasi. Namun perlu ditekankan lagi bahwasannya beliau tidak ada niatan jahat sedikitpun kepada pihak kampus. Beliau berbicara seperti itu berdasarkan cerita dari orang terdekat. Setelah siaran live-nya pun beliau tidak ada unsur mengajak massa untuk melakukan persekusi. Kejadian ini juga menunjukkan lemahnya literasi digital kita, bukan hanya kepada satu influencer saja, tapi juga cerminan kondisi masyarakat dalam mempercayai narasi yang sepihak. Adapun klien saya, Saudari Mesya, akan hadir dalam konferensi pers hari ini. Beliau akan menyampaikan permohonan maafnya kepada pihak yang telah dirugikan, termasuk pihak kampus dan masyarakat yang telah gempar akhir-akhir ini.
Sekian. Pertama-tama saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah merugikan, terutama kepada pihak universitas, pada Bapak Rektor, pada seluruh keluarga besar mahasiswa yang ada di kampus ini yang mungkin telah dikecewakan oleh saya. Juga saya minta maaf kepada warganet, masyarakat luas di luar sana yang tanpa sadar saya libatkan dalam sebuah kesalahpahaman besar. Saya akui saya salah. Sebagai influencer, harusnya saya menyadari apapun yang saya ucapkan itu dapat berdampak besar dan punya konsekuensi tertentu. Follower saya mempercayai saya, dan ketika saya salah, mereka akan ikut turut serta terlibat dalam kesalahan saya. Saya tidak hanya merugikan nama baik universitas, tapi juga membuat ribuan orang ikut menyebarkan amarah dan hujatan. Saya tahu itu merupakan luka sosial yang besar dan saya ikut bertanggung jawab di dalamnya. Kesalahan saya adalah contoh nyata betapa berbahayanya manipulasi informasi, di mana hoax tidak hanya soal berita palsu di internet. Hoax juga bisa lahir dari emosi yang tidak dipikirkan secara jangka panjang, dari cerita yang setengah-setengah, dari kemarahan yang kita sebarkan tanpa berpikir panjang. Satu kalimat bisa menghancurkan reputasi, dan satu klik share bisa melukai ribuan orang. Saya siap menerima konsekuensi hukum, tapi saya juga ingin menjadikan kesalahan ini sebagai titik balik. Karena saya akan mengubah arah platform saya mulai hari ini. Saya akan bekerja sama dengan pihak kampus, para ahli literasi digital, lembaga pendidikan lainnya untuk mengedukasi masyarakat agar lebih kritis, lebih bijak dalam mengelola dan juga mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Saya tidak ingin ada lagi orang yang mengulangi kesalahan saya, dan saya tidak ingin ada lagi korban dari informasi yang salah. Sekali lagi, saya minta maaf. Tapi sekarang aku tahu, setiap informasi punya dua sisi. Tugas kita bukan sekadar menyebarkan, tapi mencari, bukan sekadar bereaksi tanpa berpikir. Kalau kita gagal, mungkin kita sendiri yang jadi bagian dari kebohongan besar. Kebenaran ternyata gak cukup sekali diucapkan. Orang tetap akan percaya pada apa yang mereka ingin dengar. Jadi, sebelum kalian menombol tombol share, tanyakan pada diri sendiri,
Apakah ini benar? Atau hanya emosi yang sedang dipermainkan? Karena di balik setiap hoax, selalu ada korban nyata. Kita sering lupa, satu kata bisa jadi pisau, satu story bisa jadi api, dan satu komentar bisa menghancurkan hidup seseorang. Aku hampir ikut terbawa arus itu, hampir menuliskan hujatan tanpa tahu kebenarannya.